terkait dengan kronologi yang ada pada diri klien kami, Mas Ade Presley Hoki Minaya, karena memang ini menjadi suatu hal yang sekiranya substansial, ya, dan ini tidak bisa kemudian dipilih sebagai suatu kasus yang tidak berdiri sendiri, ya. Jadi ini memang ada suatu rangkaian, ada sebab musababnya, ada kausa primanya, sebagaimana yang bisa kita lihat bersama di monitor. Waktu dan lokus, waktu dan tempus delicti, lokus dan tempus delicti yang ada pada hari Sabtu pada tanggal 26 April tahun 2025 sekira pukul 6:30 kurang 5 menit. Lokasi kejadian di Jalan Raya Jogja Solo KM 8 Dusun Dewan Maguharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu dipahami bahwa istri Pak Hoki ini, klien kami, adalah dia mempunyai usaha snack, ya. Biasa mendapatkan pesanan snack baik itu dari instansi maupun dari penginapan, hotel, begitu, ya. Saat itu Bu Arista Ningtyas ini, istri Mas Yogi ini, akan mengantar pesanan snack di Hotel Grand Diamond yang berada di Jalan Solo, ya. Istri tersangka ketika itu baru mengambil snack di Pasar Paduk, Kota Yogyakarta, mau menuju ke arah Hotel Grand Diamond, yaitu menuju ke arah timur. Tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba ketemu dengan Mas Hoki ini. Waktu itu Mbak Arista ini mengendarai sepeda motor, bertemu dengan Mas Hoki di setelah turunan flyover Janti, ya. Tidak disangka, tidak dinyana ketemu. Mas Hoki ini naik mobil, sama-sama mau mengantarkan pesanan snack di Hotel Grand Diamond. Jadi mereka bertemu di situ, bersama-sama mau ke arah Hotel Grand Diamond, ya. Kemudian waktu itu Mas Hoki juga melihat kok istrinya kayaknya ada yang mendekati, ya, mendekati dua orang berboncengan sepeda motor, ya. Dua orang sepeda motor ke belakang dari Mbak Arista ini, kemudian mengambil, ya, tas yang ada di dalam pegangan Mbak Arista ini dengan menggunakan cutter. Waktu itu Mas Hoki melihatnya yang paling jelas adalah ketika stang sepeda motor yang dikemudikan oleh istrinya oleng. Kemudian ketika melihat bahwa ternyata istrinya tetap bisa mengendarai sepeda motor dengan baik, dilakukanlah pengejaran terhadap para penjamret tadi yang sudah melakukan penjamretan tas istri Mas Hoki tadi itu. Waktu itu istri Mas Hoki, Mbak Arista, juga sudah teriak-teriak jambret seperti itu, ya. Artinya kan ketika itu memang istri Mas Hoki ini dalam kondisi yang memang ada dilakukan persikapan terkait dengan tas yang ada di tangannya dijambret, ya, sudah berpindah tangan. Kemudian dilakukanlah pengejaran terhadap jambret tersebut yang berboncengan, yang di belakang masih membawa cutter, ya, masih membawa cutter. Mas Hoki berusaha menghentikan, tapi ternyata dari pihak para penjamret itu malah semakin kencang mengemudikan sepeda motornya.
kemudian sehingga terjadi body contact begitu ya. Kemudian para penjamret ini sepeda motornya masuk ke jalur trotoar ya, jalur trotoar yang kemudian menabrak tembok dan terpental kemudian ke aspal ya, ke aspal di situ. Kemudian yang pemboncengnya ini dalam kondisi yang tidak sadarkan diri dua-duanya, yang pembonceng juga masih menggenggam cutter. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita bicara substansinya adalah di situ. Tapi yang jelas Mas Hoki melakukan pengajaran terhadap jambret itu kan ada sebab musababnya, ada kausanya ya. Ketika kemudian istrinya disikapi seperti itu ya, dan ingin tas itu kembali pada dia atau istrinya, ya mungkin tidak seberapa isi tas untuk uangnya, nominal uangnya, tapi justru banyak tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pesanan snack. Nah, yang itu juga harus diselamatkan karena memang usaha yang dilakukan oleh istri Mas Hoki ini adalah menerima pesanan snack, sehingga kalau dalam pengejaran itu misalnya para penjamret itu katakanlah membuang tas atau tidak dibawa lari, ya Mas Hoki tentu akan berhenti di situ ya, akan berhenti di situ. Tapi ternyata kan tidak, tetap dibawa. Ya, Mas Hoki juga sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan apapun kecuali itu untuk melindungi istrinya, karena itu juga spontan ya. Yang itu kemudian pada akhirnya menjadikan tadi itu ada kecelakaan yang dialami oleh para penjamret ini. Ya sebenarnya kalau kita bicara itu adalah kelalaian dari penjamret sendiri. Kalau dia berhenti baik-baik ya, kemudian memberikan tasnya, saya kira selesai perkaranya, kan begitu. Atau tasnya dilempar ke apa? Ya, tadi saya menyampaikan Pak Pimpinan Komisi 3, kalau tasnya dilempar selesai, kan begitu. Ya. Karena kan itu yang menjadi titik utamanya untuk Mas Hoki mendapatkan kembali barang yang sekiranya memang itu tidak menjadi haknya dari penjamret, yang berisi beberapa nota yang sekiranya itu memang menjadi penting untuk dikembalikan pada istrinya lagi. Itu yang paling pokok seperti itu. Jadi ini ada rentetan ya, rentetan kejadian, tidak kemudian kejar saja. Ada orang di jalan tidak kenal kemudian dan sebagainya kemudian terjadi kecelakaan, tidak. Ya, tapi ini kematian dari penjamret itu ada sebab musababnya yang sebenarnya dilakukan oleh dia sendiri, yang dia sebenarnya juga, mereka sebenarnya juga mempunyai risiko. Oh, kalau aku jambret di jalan nanti kalau ketahuan seperti ini, oh kalau aku tidak berhenti ya nanti bagaimana kondisiku. Oh, kalau aku kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tidak semestinya, apalagi masuk ke trotoar, ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah tahu risikonya, ya, sudah tahu risikonya. Nah inilah yang sekiranya memang sebagaimana tadi pimpinan Komisi 3 DPR yang sudah menyampaikan, ya, nanti bagaimana ini penyelesaiannya, yang jelas kronologinya seperti itu. Klien kami melakukan pengajaran terhadap jambret itu ada sebab musababnya, dan para jambret jelas dia sudah tahu risiko yang harus dihadapi ketika kemudian dia melakukan tindak kejahatan di jalan seperti itu. Apabila ada yang mengetahui atau tertangkap tangan lah begitu mudahnya ya. Sehingga kemudian kalau terjadi semacam itu atau kondisi yang sekarang baru kita diskusikan ini, mereka sudah tahu sebenarnya risiko yang akan dihadapi ya. Itu kalau Bapak Pimpinan Komisi 3 maupun anggota, kalau kronologinya seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.